Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama kami, saya Wahyu Dwi Fatmasari dan rekan saya Muhammad Azmial Malik Hanafi. Dan kami sekarang berada di Jembatan Talang Malang. Nah, jembatan ini merupakan jembatan peninggalan pada masa kolonial Belanda. Jembatan ini sudah berdiri selama beratus-ratusan tahun hingga saat ini yang masih berdiri dengan kokoh. Nah, jembatan ini merupakan jembatan salah satu ikon unik yang berada di Malang Raya, lebih tepatnya ada di Desa Krebet Senggrong, Bululawang, Malang. Nah, tidak usah berlama-lama, ada sejarah apa saja sih di Jembatan Talang Malang ini? Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami terus ya. Let's go. Jembatan Talang ini dibangun pada abad ke-19 pada tahun 1856 sampai 1895. Jembatan ini meskipun sudah berusia lebih dari 1 abad, tetapi jembatan ini masih berdiri dengan kokoh dan berfungsi dengan baik. Fungsi utama jembatan Talang adalah sebagai saluran air untuk mengairi perkebunan tebu dan persawahan di sekitarnya. Air yang dialirkan melalui jembatan ini berasal dari air sungai atau sumber air lainnya. Jembatan Talang yang juga dikenal sebagai Waterproof the Bululawang Malang merupakan salah satu warisan bersejarah yang masih berdiri kokoh di kota Malang. Jembatan ini memiliki peran penting dalam sistem irigasi dan perekonomian di daerah Bululawang pada saat itu. Selain sebagai saluran irigasi, Jembatan Talang juga berfungsi menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keunikan Jembatan Talang Malang ini membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Pengunjung bisa menikmati keindahan alam dan juga dapat belajar mengenai sejarah dan arsitektur Jembatan Talang Malang ini. Baik, kami di sini sekarang sudah berada di rumah Bapak RT yang berada di Desa Krebet Senggrong, Bululawang, Malang. Di sini kami akan mewawancarai tentang sejarah Jembatan Talang yang berada di Bululawang, Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin wawancara, Pak ya? Oh ya, siap. Saya penduduk asli Desa Krebet Senggrong, Kecamatan Bulawang. Saya tinggal di sini mulai lahir. Ayah saya, ibu saya, nenek saya juga tinggal di daerah ini, sehingga sejarah tentang tanah tersebut sedikit banyak tapi juga bisa mengetahui begitu. Jadi kami tinggal sejak lahir sampai sekarang. Jadi bangunan saluran air yang kita namakan dengan talang atau yang bahasa yang sering kita dengar dari bahasa Belanda itu waterproof di Bululawang
itu adalah salah satu bangunan dibangun kurang lebih tahun 1896 sampai 1895. Jadi cukup lama pas itu. Kemudian bangunan ini menggunakan tenaga kerja manusia yang banyak karena pada saat itu belum ada alat-alat canggih seperti sekarang, misalnya kayak ekskavator, kemudian alat mesin pengecor, kemudian konstruksi besi, itu tidak ada sama sekali. Sehingga semua bangunan ini dibangun dengan cara manual, yaitu pakai bata merah, kemudian pakai campuran antara pasir, semen bata, batu gamping. Kemudian alat pelengkungnya itu pakai bambu. Dan talang ini dibangun cukup lama oleh penjajah Belanda. Jadi Belanda waktu itu meskipun menjajah, tapi dia juga berpikir tentang kesejahteraan sektor pertanian yang di daerah Malang Selatan, terutama Kecamatan Gondang Legi. Itu kurang lebih ada 14 desa. Karena di sana itu tidak ada pengairan yang bisa mengairi lahan pertanian, sehingga talang ini punya nilai sangat strategis untuk pengembangan sektor pertanian melalui ekstensifikasi atau intensifikasi. Jadi ekstensifikasi itu perluasan, intensifikasi itu peningkatan produksi dalam satuan luas areal. Jadi dua hal ini langsung tercapai karena di daerah situ juga punya lahan yang cukup subur. Ini manfaatnya jauh lebih besar dan itu sangat berpengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat. Sehingga Belanda pun juga membuat pabrik setelah ada talang air ini. Ya, jadi pabrik gula itu juga jauh dibuat setelah talang air itu ada. Jadi pabrik gula itu dibangun di tahun 1927. Jadi peruntukannya ini banyak untuk tanaman tahunan, tanaman pangan seperti padi, kemudian tanaman musiman seperti jagung. Ya, jadi semua hal yang berhubungan dengan sektor pertanian ini menjadi hidup, tumbuh, sehingga petani punya penghasilan. Cuma karena kita masih dijajah sehingga penghasilan kita ini banyak diangkut oleh penjajah dan kita hanya diberi beberapa saja. Apalagi kalau zamannya Jepang yang dikenal dengan Romusa itu mungkin sekilas tentang keberadaan talang air. Manfaat atau kontribusi yang diperoleh dari bangunan ini sangat banyak sekali. Yang pertama yang jelas adalah untuk mengairi lahan pertanian, yaitu yang sangat vital. Lahan pertanian di daerah Kecamatan Bulawang sebagian, terutama di Kecamatan Gondang Legi. Ya. Kemudian yang kedua itu juga untuk MCK oleh penduduk. Jadi pada saat itu masih belum banyak mata air seperti sekarang. Sekarang sudah banyak sumur bor macam-macam. Dulu tidak ada sumur bor, jadi begitu menggali kedalaman 15-20 tidak ada, sudah tidak menggali. Sehingga air ini digunakan untuk MCK, apa itu mandi, kemudian nyuci pakaian, dan juga juga buang air besar karena dulu masih hidup manusia masih sangat sederhana, jumlah penduduknya sedikit, sehingga sungai itu punya 3 fungsi itu. Jadi untuk mandi, untuk nyuci pakaian, dan juga untuk buang air besar. Bahkan kadang-kadang juga untuk minum. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan perekonomian warga. Karena dengan adanya air yang tersedia sewaktu-waktu, sehingga petani bisa menanam tanaman sesuai dengan peruntukannya. Jadi bisa nanam padi, nanam sayuran, bisa nanam tanaman musiman kayak jagung, bisa nanam tebu, ya, sehingga ini dapat meningkatkan produktivitas petani dan bisa meningkatkan menambah pendapatan dari penjajah waktu itu.